Rejeki dari Sulastri episode 2. Cerita ini adalah part lanjutan dari video yang sebelumnya. Kalau belum menonton atau menyimak lebih baik simak dulu ya. Akhirnya sampai juga aku di kota yang aku tuju. Setelah berputar-putar lumayan lama kutemukan juga rumah sahabatku Yuni. Dia sedikit kaget ketika melihatku yang datang tiba-tiba menemuinya. Namun setelah kuceritakan semua masalahku, dia menerimaku dengan tangan terbuka. Dan juga dia akan membantuku mencarikan pekerjaan sebagai staf admin di sebuah hotel. Di tempat kerja yang baru itu, aku bertemu dengan seorang pria bernama Pak Robi, dan aku merasa dia adalah orang yang bisa mewujudkan impianku menjadi wanita karier. Mendapatkan pekerjaan ini, aku merasa sangat gembira, kendati harus melalui training selama 2 bulan. Namun semangatku untuk kerja tak pernah surut. Fasihnya aku dalam berbahasa Inggris membuatku tak lama kemudian dipindahkan ke bagian customer service. Ternyata di sini aku dapat beradaptasi dengan cepat. Sama seperti di tempat kerjaku yang dulu di kotaku, di sini pun aku kerap mendapat godaan nakal para kumbang. Akan tetapi aku tidak pernah menanggapi godaan itu. Kerja di hotel memang pulangnya tidak menentu, tapi karena jika pulang malam ada antar jemput, maka aku merasa tetap aman. Belum genap 6 bulan di bagian customer service, aku kembali dipindah ke posisi IAIN. Aku diangkat menjadi staf kantor, dan pekerjaannya hanya membuat jadwal rapat atau membuat surat-surat. Di pekerjaan ini, sesekali aku juga harus memakai pakaian adat ketika menyambut tamu peserta rapat yang membooking hotel kami. Aku merasa cita-citaku untuk menjadi wanita karier, dan bisa membantu keluarga hampir terwujud. Aku selalu memberi kabar tentang kondisiku pada ibuku. Dan aku juga merasa bahagia karena dengan uang kirimanku adikku sebentar lagi lulus sekolah. Suatu hari aku dipanggil atasanku Pak Robi namanya. Usianya hampir sama dengan usia ayahku di kampung. Sebenarnya aku agak malas menemuinya karena ia orangnya agak ganjen. Pengalaman pahitku yang dulu dengan maid membuatku masih selalu menjaga jarak dengan pria, termasuk dengan atasanku ini. Pak Robi pernah terang-terangan memintaku untuk jadi istri simpanannya. Setelah aku mengetuk pintu dan masuk ke ruangan Pak Robi, ia tampak sedang membaca file. Di mejanya ada botol minuman yang hampir habis. "Ada apa, Pak?" tanyaku sambil duduk di sofa tamu yang ada di ruangan itu. Gak ada apa-apa kok. Saya cuma mau tanya bagaimana soal tawaranku yang dulu," jawabnya sambil berdiri dan menghampiriku. Astaga, ternyata Pak Robi masih mengejarku untuk dijadikan istri simpanannya. Dengan sikap halus kutolak tawarannya, tak kusangka dengan jawabanku ini Pak Robi mengeluarkan secarik kertas yang berisi pemecatanku. Ketika melihat kertas itu, langsung terlintas di benakku akan impianku menjadi wanita karier, juga akan kelanjutan sekolah adikku, dan betapa sedihnya ibuku nanti. Kalau kamu mau melayaniku dan menjadi istri simpananku, aku akan memberimu sebuah jabatan tinggi. "Bagaimana?" tanya Pak Robi menegaskan. "Kamu setuju?" kata Pak Robi sambil memandangku dekat-dekat. Aku yang telah bertekad akan memperbaiki ekonomi keluargaku hanya bisa mengangguk pelan menerima tawaran itu. Melihat persetujuanku, Pak Robi langsung memelukku, dan dengan bersemangat terus berusaha memiliki aku sepenuhnya. Mendapati itu semua aku hanya diam tak membalas, namun Pak Robi seakan tak mau peduli. "Aku sudah lama menanti saat-saat ini sayang, cepat lepaskan semuanya," perintah dia sambil dia sendiri melakukan hal yang sama pada dirinya sendiri. Dengan perasaan teriris kuikuti semua perintahnya. Setelah itu Pak Robi mendorongku hingga terbaring di sofa yang ada di ruang kantornya itu. Bagaikan seekor singa yang sudah lama tidak mendapatkan mangsa, Pak Robi dengan tidak sabar memintanya. Mungkin karena sudah sangat lama memendam keinginannya itu terhadapku, sehingga tidak perlu waktu lama. Kurasakan gelagat Pak Robi semakin terlihat, kalau sudah akan mencapai garis finish dan kan sempurna. Sedangkan aku yang mungkin karena ada rasa terpaksa dan tanpa melalui proses yang romantis pada kesempatan itu, aku tidak mendapatkan yang terbaik. Artinya kondisiku saat itu masih sangat menggantung. Aku diam saja ketika ia mengatakan akan memberiku jabatan dan fasilitas sesuai janjinya, tapi surat yang berisi pemecatan tentang diriku masih disimpannya sebagai jaminan. Ternyata Pak Robi menepati janjinya, aku diangkat menjadi manajer personalia,
dan fasilitas rumah mewah serta kendaraan pribadi kudapatkan. Memang kini impianku sudah terwujud, yaitu merubah derajat ekonomi keluargaku. Tapi di lain pihak aku merasa sakit. Aku kini tak lebih dari perempuan penghilang dahaga Pak Robi. Setiap hari aku harus siap untuk Pak Robi. Mungkin aku masih bisa menahan diri jika itu dilakukan di rumah, tapi Pak Robi kerap mempunyai ide yang nyeleneh. Seperti memaksaku mau di toilet hotel, atau memintaku ke tempat kerja dengan akalnya tanpa mengenakan yang kecil-kecil itu. Entah sampai kapan aku harus menjalani ini. Tombol telepon menyala di mejaku, dari kode nomornya aku tahu itu dari Pak Robi. Mau apa lagi sih? Kok tidak ada kenyang-kenyangnya orang yang satu ini? Pikirku. Ya ada. Apa Pak? Jawabku. Segera ke ruanganku, katanya. Aku masih banyak pekerjaan, Pak. Kataku sambil mengarahkan pandanganku dan menunjukkan tumpukan file ke arah kamera CCTV yang memang sengaja dipasang Pak Robi untuk mengawasiku. Sudah lakukan saja, atau kamu ingin kehilangan pekerjaan? Katanya. Di ujung telepon tanpa menunggu jawaban lagi dariku, Pak Robi sudah menutup teleponnya. Apakah yang akan terjadi selanjutnya terhadap nasib Asti ini? Akankah Asti akan terus menjadi orang yang harus terus tunduk dan patuh akan perintah Pak Robi? Ataukah suatu hari nanti akan datang dewa penolong bagi dirinya? Nantikan kisah selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja, yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.